Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nur Safitri, NIM H031805, kelas Pendidikan Biologi C 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis saya terhadap jurnal suksesi sekunder. Tepatnya yaitu judul jurnal tersebut yaitu Suksesi Sekunder Hutan terganggu bekas perambahan di Taman Nasional Gunung Ciremai. Nah, jadi kawasan tersebut sebelum ditetapkan sebagai taman nasional, sebelumnya kawasan tersebut merupakan hutan lindung dan hutan produksi yang mengalami degradasi yang masif oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, sekitar 7,222 hektar kawasan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk produksi tumbuhan pangan, khususnya sayur mayur. Nah, sekitar satu tahun setelah kegiatan perambahan tersebut, lahan tersebut mengalami suksesi sekunder sebagai akibat dari lahan bekas perambahan. Nah, jadi dalam penelitian jurnal tersebut mempunyai tujuan untuk mengetahui hasil suksesi sekunder pasca perambahan yang ditinggalkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu analisis vegetasi dengan menggunakan petak-petak atau plot-plot pada lokasi-lokasi tertentu. Dalam hal ini digunakan empat lokasi, yaitu Cigugur, kemudian Seda, kemudian Ciparis, kemudian Batu Kancah. Nah, dalam jurnal tersebut dijelaskan pula mengenai hukum hutan kolonisasi. Nah, jadi pada kawasan konservasi tersebut lahan yang mengalami degradasi itu berada di pinggir-pinggir taman dan masih terdapat pada satu hamparan hutan-hutan yang utuh di atasnya. Meskipun demikian, hal tersebut masih merupakan potensial sumber dari suksesi sekunder sebagai akibat suksesi sekunder lahan sebagai akibat dari perambahan yang ditinggalkan. Nah, dalam jurnal tersebut juga disebutkan jenis-jenis tumbuhan pionir pada lahan bekas perambahan tersebut. Jadi rata-rata tumbuhan jenis pionir yang ditemukan itu sekitar 36 sampai 40% dari tumbuhan induk yang ada di dekatnya. Nah, untuk lokasi pertama yaitu di Cigugur, tumbuhan pionir itu ditemukan 8 jenis spesies. Namun dari 8 jenis spesies itu terdapat 2 spesies estetik, yaitu akasia dan kaliandra. Nah, kemudian pada lokasi kedua yaitu Seda ditemukan 3 jenis spesies pionir, tumbuhan pionir, yaitu tumbuhan marah, huru, dan tumbuhan hantap. Kemudian lokasi ketiga yaitu di Blok Cipari. Nah, ditemukan jenis tumbuhan pionir yaitu Kihoe, Parempeng, kemudian Malaka, kemudian tumbuhan Mareme. Kemudian pada lokasi keempat yaitu di Batu Kancah ditemukan tumbuhan jenis pionir yaitu Kurai, kemudian Kerambi, kemudian Mara, kemudian jenis tumbuhan benda. Nah, dalam jurnal tersebut juga dijelaskan tentang struktur, komposisi, dan keanekaragaman pada lahan bekas perambahan tersebut. Jadi
Pertama, struktur horizontal jenis-jenis tumbuhan jenis-jenis tumbuhan pada lahan degradasi tersebut itu digambarkan melalui kerapatan relatifnya. Nah, dengan nilai kerapatan ini itu menunjukkan kesesuaian tumbuh bagi tumbuhan yang memiliki nilai kerapatan yang tinggi. Nah, adapun nilai penting pada jenis tumbuhan itu menunjukkan menunjukkan bahwa tumbuhan yang ditemukan itu penting bagi jenis tersebut. Jadi tumbuhan yang mempunyai nilai penting tertinggi itu merupakan tumbuhan yang mempunyai penguasaan pada suatu lahan. Nah, dalam hal ini pada jurnal tersebut terdapat 3 jenis tumbuhan yang mempunyai penguasaan paling tinggi pada lahan tersebut, yaitu kopi, kalandria, dan salam, dan tumbuhan salam. Nah, kemudian adapun indeks keanekaragaman tumbuhan pada lahan degradasi tersebut itu terdapat tumbuhan bawah dan anakan tertinggi yang diperoleh pada lokasi blok ketiga, yaitu blok Cipari. Nah, sedangkan tumbuhan bawah terendah ditemukan pada blok kedua, yaitu di Seda. Nah, hal ini karena pada kawasan yang di Seda itu merupakan lahan bekas pengolahan hutan bersama masyarakat yang intensif. Nah, dalam hal ini tumbuhan bawah tersebut selalu dibersihkan secara berkala sehingga mengakibatkan peluangnya untuk tumbuh dan meminimalisir persaingan dalam penyerapan unsur hara atau penerimaan unsur hara. Jadi oleh karena itu pada lokasi tersebut tumbuhan bawah relatif sangat tinggi. Nah, kemudian dalam jurnal tersebut juga dijelaskan mengenai implikasi manajemen, yaitu bagaimana cara menangani lahan yang telah terdegradasi tersebut. Nah, dalam hal ini pengelola Hutan Nasional Gunung Ciremai melakukan program dekomposisi ekosistem, yaitu dalam rangka memperbaiki ekosistem hutan tersebut, yaitu dengan ada 3 cara, yaitu penanaman total di lahan-lahan terbuka, kemudian suksesi alam yang dilakukan dengan pemeliharaan dan penanaman pengkayaan, kemudian yang ketiga yaitu suksesi alam yang dibiarkan untuk memulihkan sendiri dengan cara suksesi sekunder. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai hasil analisis jurnal suksesi sekunder. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.